Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan Ibu. Nah, Ibu, terima kasih. oke, terima kasih Mbak sudah datang. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu Mbak? Oke, Bu. Jadi sini nama saya Melina Zahra, Bu. Saya berasal dari salah satu kampung yang ada di Sulawesi Utara. Oke, baik, ini dengan Mbak Melina ya. Mbak saat ini usianya berapa Mbak? Sekarang saya menginjak usia 18 tahun, Pak. Oke, 18 tahun tuh kayaknya baru mau masuk kuliah. Iya, Bu. Ya. Sebelumnya Mbak Melina kan belum kenal saya nih, jadi saya perkenalan dulu ya. Perkenalkan Mbak, nama saya Sandra. Saya di sini sebagai konselor yang ada di salah satu konsultasi yang ada di daerah sini. Jadi di sini tuh saya akan membantu proses konseling Mbak Melina pada hari ini. Sebelumnya apakah Mbak Melina sudah mengikuti konseling? Belum pernah, Bu, ikut pertama kali. Jadi ini pertama kali Mbak Melina melakukan konseling ya? Oke, jadi karena ini pertama kali ya, jadi saya mau ngasih sedikit info kepada Mbak Melina bahwa layanan konseling ini merupakan suatu layanan yang diberikan oleh konselor kepada konselingnya dengan tujuan untuk mencapai keputusan bersama, dan keputusan itu umumnya dari konselingnya. Jadi kami sebagai konselor itu mendorong konseling untuk mencapai keputusan tersebut. Nah, jadi dalam proses konseling ini diharapkan Mbak Melina itu terbuka atas permasalahan yang dialaminya. Terus juga dalam proses konseling ini Mbak Melina nggak perlu takut, karena dalam konseling ini hanya kita berdua yang akan mengetahui permasalahan Mbak Melina saat ini, dan tidak akan saya sebarluaskan. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Oh iya, untuk proses konseling ini satu kali pertemuan tuh sekitar 40 menit ya Mbak. Jadi saya harap selama 40 menit ini Mbak Melina sudah menyampaikan semua keluh kesahnya, dan diharapkan juga dapat mendapatkan solusi dari permasalahan Mbak Melina. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Melina sudah datang konseling pada hari ini. Jadi Mbak Melina ini datang konseling memang dari keinginan sendiri ya? Iya, Bu, memang benar dari niat dari hati. Oke, niat dari hati. Tadi Mbak Melina datang ke sini bareng siapa sendiri atau naik ojol? Naik ojol ya. Jadi sendiri ya, datang sendiri dari temannya siapa? Mbak Melina di sini tinggal dengan siapa? Di sini saya anak rantau, Bu. Iya. Saya di sini tuh kos sendiri juga. Ya, jadi Mbak Melina ini anak rantau ya di sini ya. Jadi Mbak Melina merantau dari desa apa tadi namanya? Oh iya, jadi Mbak Melina ini merantau dari desa ke kota ya, tepatnya di Palembang. Nah, di Palembang ini Mbak Melina kuliah? Iya, betul. Sekarang saya mahasiswa awal, mahasiswa baru di salah satu kampus yang ada di Kota Palembang. Kampus Unsrika Mbak? Iya, benar, kampus. Program studi apa Mbak? Berhubung di sini saya mengambil jurusan bimbingan dan konseling juga, Bu. Bimbingan konseling. Karena baru pertama kali ya, apa nih yang Mbak rasakan ketika Mbak Melina itu datang? Kan Mbak ini apa namanya, proses ini ya, apa perpindahan dari desa ke kota, apakah ada permasalahan dari Mbak Melina? Ya, Bu, jujur sekarang saya merasa sangat bingung, Bu. Sangat bingung dalam bentuk beradaptasi sama lingkungan baru saya. Oke, jadi Mbak Melina ini masih sulit lah ya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, pas waktu pertama kali masuk nih, apakah Mbak Melina sudah mencoba untuk berbaur dengan teman-teman atau kayak berkomunikasi dengan teman-teman? Belum sih, Bu. Sebenarnya saya ini orangnya sangat pemalu ya, Bu. Jadi saya tidak berani untuk menegur teman saya terlebih dahulu. Saya takut mereka tidak mau menerima saya karena berhubungan terbelakang saya juga dari kampung. Oke, jadi selama ini Mbak Melina belum pernah mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan sini ya? Iya, Bu. Oke, jadi
apakah ada permasalahan lain yang Mbak Melina rasakan selain itu? Jadi gini Bu, kan saya kan em, pertama sekali merantau ke kota kan baru pada saat ini ya. Jadi di sini saya itu merasa kehidupan yang berbeda dari kehidupan saya sebelumnya. Kan biasanya kalau di kampung itu kan saya punya banyak teman, terus orang-orang di sekeliling saya juga kayak akrab sama saya, semuanya pada akrab. Kayak kalau ketemu tuh negur gitu. Sedangkan di kota ini saya belum mempunyai teman sama sekali. Terus saya juga tidak bisa berkomunikasi sama lingkungan di sekitar kosan saya karena mereka itu pada sibuk sama kegiatannya masing-masing ibu. Jadi saya merasa kayak terasingkan di kota ini. Oke, baik. Jadi permasalahan Mbak Melina ini lebih ke kayak kehidupan di desa dan perkotaan itu berbeda ya Mbak. Jadi kehidupan Mbak Melina selama di desa tuh kayak selain mudah akrab lah, tapi semenjak merantau ke kota ini Mbak Melina karena terbiasa dengan keakraban di desa itu membuat Mbak Melina merasa terasingkan di kota karena memang yang kita tahu tuh kota tuh lebih ke individualis ya Mbak. Nah, jadi selama ini Mbak Melina udah jalan berapa bulan nih merantau di Palembang? Kebetulan baru jalan 3 bulan. Oke. Bagaimana cara Mbak Melina tuh menghadapi situasi Mbak Melina yang saat ini belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya? Mungkin kalau untuk 3 bulan ini saya masih menyendiri Bu. Saya masih kayak mengasingkan diri saya dengan teman-teman. Saya masih sibuk dengan kegiatan saya lakukan sendiri di kosan Ibu. Saya lebih banyak berdiam diri di rumah daripada bersosialisasi ke lingkungan sekitar saya. Oke, jadi Mbak Melina tuh karena belum memiliki teman tadi lebih memilih untuk sendirian kayak gitu ya. Tapi pasti Mbak Melina mengharapkan punya teman dekat lah ya. Nah, apakah Mbak Melina tuh ada keinginan untuk mendekatkan diri pada teman-temannya? Iya Bu, saya sangat ingin mempunyai banyak teman seperti saya mempunyai banyak teman ketika di kampung Bu. Nah, mungkin saya juga sudah berpikir Bu, mungkin hal yang harus saya lakukan itu adalah saya itu harus memulai pembicaraan terlebih dahulu mungkin ya. Saya itu harus mengajak teman-teman saya untuk berkomunikasi terlebih dahulu. Mungkin mereka juga tidak berani untuk menurut saya Bu. Jadi hal yang harus saya lakukan itu yaitu saya harus mengajak mereka untuk berbicara terlebih dahulu. Ya, mungkin itu yang menjadi permasalahan Mbak Melina pada saat ini karena Mbak Melina tuh merasa tadi tuh belum pernah memulai, jadi Mbak Melina tuh takut untuk memulai pembicaraan dengan teman-teman karena Mbak Melina merasa Mbak tuh berada dari desa ke kota, sedangkan mayoritas teman-teman Mbak Melina ini dari kota semua ya. Jadi itulah yang membuat Mbak Melina tuh berpikir kalau mereka tuh bakal menolak Mbak Melina atau apa ya, jadi kayak ya belum bisa saya itu. mungkin solusi yang Mbak Melina dapatkan tadi itu bisa Mbak Melina lakukan sebagai tahap awal di mana Mbak Melina itu menjalin komunikasi dulu dengan teman-teman Mbak Melina. Kayak komunikasinya itu bisa dari hal-hal yang kecil tuh, misalkan kayak misalkan Mbak Melina lagi di kantin, bisa menyapa teman-temannya, terus juga bisa lagi di kelas, bisa menyapa atau bertanya mengenai tugas, basa-basi seperti itu. Dan dengan cara seperti itu bisa dari situlah bisa terbangun hubungan komunikasi yang efektif dengan teman Mbak Melina. Jadi selama proses itu, Mbak Melina sebisa mungkin menyingkirkan pemikiran-pemikiran yang negatif, yang kayak belum tentu terjadi. Itu kan sangat mengganggu. Jadi Mbak Melina tuh lebih fokus ke aku harus bisa nih mulai duluan karena sesuatu itu juga tidak harus dari orang dulu, tapi dari kita juga yang harus bisa mulai komunikasi duluan ke teman-teman. Nah, jadi kira-kira bisa nggak coba Mbak lakukan setelah ini untuk kedepannya? Ya Bu, saya akan berusaha mencoba
menerapkan solusi yang sudah Ibu jelaskan tadi, saya akan memulai pembicaraan seperti menyapa ketika bertemu di kantin atau ketika berpapasan juga kayak saling nanya kabar atau basa-basi tentang apa tentang tugas perkuliahan mungkin seperti itu. Mungkin saya akan mencoba apa ya solusi dari Ibu dan saya akan menerapkannya dalam kehidupan saya ke depannya. Oke, jadi bagus ya Mbak Melina ini sudah bisa menemukan solusi pada sesi konseling kita pada hari ini. Nah, bagaimana nih Mbak Melina perasaannya? Apakah Mbak Melina merasa lega sudah menemukan solusi itu? Ya Bu, sekarang saya merasa sedikit lega dan saya juga merasa sedikit eh, berkurang beban di dalam pikiran saya. Oke, alhamdulillah kalau Mbak Melina sudah merasa lega, artinya eh, kita bisa menjalankan solusi ini untuk kedepannya supaya kehidupan Mbak Melina juga bisa berjalan dengan baik selama di perantauan ini. Iya Bu. Oke, apakah ada yang ingin Mbak Melina ungkapkan lagi selain permasalahan itu? Mungkin sudah cukup Ibu. Oke, jadi Ibu harap sesi konseling kita pada hari ini tuh bisa bermanfaat bagi Mbak Melina dan bisa Mbak Melina terapkan di kehidupan Mbak Melina sehari-hari supaya Mbak Melina bisa beradaptasi di lingkungan perantauan ini. Oke, jadi mungkin itu saja sesi konseling kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Saya ingin ke kelas gaya ya. Ya, terima kasih juga Mbak Lina. Semangat ya. Terima kasih Bu.